Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna menghadiri sidang terbuka promosi doktor bidang ilmu pendidikan agama Islam Universitas Islam Jakarta tahun 2025 dengan Promovendus Ucu Abdul Syukur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulai acara ini. Hadirin sekalian, Senat Universitas Islam Jakarta memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Promovendus Ucu Abdul Syukur saya nyatakan dibuka. Kepada Promovendus Ucu Abdul Syukur dipersilahkan memasuki ruangan. Saudara Promovendus Ucu Abdul Syukur, apakah saudara siap untuk mengikuti ujian hari ini? Apakah disertasi saudara sudah dicek plagiarisme? Baik, silakan menuju podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji internal dan eksternal, tim promotor, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami untuk menyampaikan tim penguji memperkenalkan kepada hadirin pada hari ini yang terdiri dari ketua penguji, saya sendiri, sekretaris merangkap penguji, Profesor Dede Rosada MA yang dalam hal ini sedang dalam perjalanan, penguji Profesor Dr. Marhamah Sarif sebagai promotor. Promotor dan penguji, kemudian co-promotor adalah Profesor Associate Profesor Sutarjo Atmawijoyo MPD, penguji Profesor Dr. Farhana MPD MH, dan penguji eksternal Profesor Dr. Bunyamin MPDI. Kami persilakan Promovendus untuk menyampaikan hasil penelitian disertasinya untuk tidak lebih dari 10 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatul muttaqin wal 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari Kamis tanggal 13 bulan Februari tahun 2025, alhamdulillah Promovendus diberi kesempatan untuk memberikan uraian atau pertanggungjawaban atas apa yang diteliti. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadiran alam suri teladan Nabi Muhammad SAW kepada para keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'in, para solihin sampai kita akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua selamat
di dunia dan akhirat. Yang sama-sama kita hormati yakni Profesor Dr. Muhammad Syarif selaku promotor, yang sama-sama kita hormati Asosiasi Profesor Dr. Haji Sutarjo Atmawijoyo selaku CEO promotor, dan panitia ujian doktor yang sama-sama hormati yakni Profesor Dr. Insinyur Raihan selaku Rektor Universitas Islam Jakarta, kemudian Sekretaris dan selaku Prodi Dr. S3 Profesor Dr. Dede Rosada, insya Allah kita doakan dalam perjalanan. Kemudian yang saya kita hormati Profesor Dr. Insinyur Raihana Farhana MPDI MH selaku dosen penguji, dan penguji eksternal yakni Profesor Dr. Bunyamin MPDI. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama. Inti daripada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yakni menganalisis program pendidikan karakter yang berbasis pendidikan agama Islam di SMP Negeri 23 Jakarta dengan 3 aspek. Yang pertama adalah yakni intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan tata tertib budaya sekolah. Ketiga komponen ini merupakan hal pembentukan karakter berbasis PAI di SMP Negeri 233 Jakarta Timur. Kemudian penelitian yang kami gunakan adalah bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kemudian teknik pengumpulannya wawancara mendalam observasi serta diambil dokumentasi dan sebagainya. Kemudian dari 3 aspek tersebut ada finalnya yakni pendekatan pendampingan daripada pendidikan karakter berbasis pendidikan agama Islam. Fokusnya yakni dengan 3, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan tata tertib budaya sekolah. Sehingga nilai-nilai karakter yang ada di sekolah kami berjalan dengan baik, kemudian sesuai dengan daripada pengembangan yang ada di sekolah kami. Yang saya sangat dihormati semuanya, alhamdulillah dari ketiga aspek tersebut bahwa hasil dari penelitian kami di bab 5 ini bahwa simpulkan yang pertama, 3 aspek tersebut memiliki hal yang mendasar dalam pengembangan pendidikan karakter berbasis pendidikan agama Islam. Yang utama yakni kegiatan intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Nah, intrakurikuler ini yaitu mata pelajaran yang berbasis nilai-nilai seperti pendidikan agama, kemudian budi pekerti dan PKN, terintegrasi ke dalam nilai-nilai yang di. Ya, selamat Pak Ucu Abdul Syukur ya, telah sampai ke tahap akhir perjuangan penuntasan studi S3. Wajahnya sih udah doktor banget gitu ya. Alhamdulillah. Ada 3 hal yang ingin saya konfirmasi ya. Di SMP 233 dari 18 nilai karakter yang sangat populer itu ya, adakah yang menjadi prioritas untuk menjadi nilai-nilai keunggulan di SMP 233 di tempat Bapak meneliti dan sekaligus Bapak ngajar di situ ya? Betul, Pak. Ya.
Ada nggak dari 18 karakter yang wah ditonjolkan 3 atau sampai 5 misalnya? Atau kesemuanya beriring sejalan sesuai dengan kondisi yang ada? Itu yang pertama, nanti tolong ditanggapi. Kemudian yang kedua, ini kan sesuai dengan judul ya, jadi nilai-nilai ini dibangun melalui diintegrasikan dengan di 3 ranah ya, ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Ada nggak? Karena saya membaca-baca di sinopsis paling tidak ya. Contoh, misalnya nilai karakter X, katakanlah kejujuran atau percaya diri, itu implementasi pada intrakurikulernya seperti apa kegiatannya. Kemudian di ekstrakurikulernya seperti apa, nilai yang sama. Pada budaya sekolahnya seperti apa, pada nilai yang sama. Andaikan itu ada contoh ya, beberapa nilai dari 18 yang real diintegrasikan, bagus sekali itu. Kalau Pak Ucu bisa mengungkapkan itu di sekolah. Ini kalau saya membaca sih berdiri sendiri-sendiri aja. Ya. Misalnya implementasi melalui keteladanan guru. Ya. Kalau implementasi nilai-nilai melalui keteladanan guru itu masuk dalam ranah apa itu? Intra, ekstra, atau budaya sekolah misalnya begitu. Jadi ada coupling-couplingnya ya. Nanti menanggapinya sekaligus saja. Nah, kemudian saya mohon Pak Ucu menjelaskan ya, di alinea terakhir abstrak itu kan ada kelemahan, ada kekuatan, ada faktor penunjang ya untuk implementasi pendidikan karakter di SMP ini. Bahkan tadi juga disebut, di sini juga ada bahwa SMP 233 ini sejak awal menerapkan pendidikan karakter. Sejak awalnya itu ada batasan waktu enggak? Apa sejak berdiri atau tahun berapa? Dan agak bertentangan ya, karena sejak awal tetapi guru-gurunya kok masih banyak yang belum siap ya, dari mempersiapkan RPS misalnya atau persiapan mengajarnya. Harusnya kan dalam konteks manajemennya harusnya sudah clear ya. Baik, terima kasih Pak Profesor Dr. Bunyamin MPDI. Adakah nilai karakter yang dibangun di SMP Negeri 233 sehingga berdiri sendiri dari 18 karakter tersebut? Ada Pak, jadi dengan pembiasaan kami, yakni melaksanakan pembiasaan setiap hari, sholat zuhur dan sholat asar serta sholat Jumat. Kemudian hari Jumat itu ada tilawah, sholat duha, dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yakni nilai religiusitas, nilai jujur, kemudian toleransi dan disiplin serta demokratis, Pak. Jadi di sekolah kami sudah mengimplementasikan nilai-nilai baik melalui intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Jadi pembiasaan di sekolah kami dalam 1 minggu itu di hari Jumat, yakni ada pembiasaan. Kalau setiap harinya sholat zuhur serta sholat asar, karena sekolah kami 2 shift. Kemudian di hari Jumatnya ada sholat duha, kemudian pembiasaan baca Al-Quran, dipandu oleh gurunya, gantian dengan peserta didik, dan budaya sekolah yang kami pembiasaan setiap hari Jumatnya itu sudah dijadikan nilai-nilai karakter, yakni nilai salah satunya religiusitas. Demikian Pak. Alhamdulillah ya Pak Ucu,
akhirnya pada Alhamdulillah. tahap terakhir. Sebentar lagi sudah selesai. Ya, kami langsung aja ya, Pak Ucu. Dari penelitian ini, apa yang menjadi pembaharuan, Pak? Dari penelitian ini, apa yang menjadi pembaharuan atau novelty-nya yang berkaitan dengan mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis pendidikan agama Islam. Seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Baik, Satu-satu terima aja kasih, dulu. Prof. Falhan. Baik, yang menjadikan novel atau pembaruan dari penelitian analisis integrasi pendidikan karakter berbasis pendidikan agama Islam pada sekolah pertama, yakni adanya pendekatan yang sifatnya novelty atau pendampingan yang tidak terpisahkan dari seorang guru pendidikan agama Islam yang memiliki figur, kemudian uswah, kemudian contoh teladan, dan novelty tersebut tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai yang muncul dari 18 karakter tersebut, sehingga terintegrasi nilai tersebut bahwa seorang guru pendidikan agama Islam itu harus wajib memiliki, tadi salah satunya adalah figur, kemudian karakter, uswatun hasanah, dan pendampingan di dalam kegiatan belajar mengajar, baik kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Saudara Ucu, Ya. ini kan analisis integrasi pendidikan agama, pendidikan karakter berbasis pendidikan agama Islam ya. Oke, di pendidikan karakter berbasis agama Islam, pendidikan berbasis pendidikan agama Islam. Sejauh ini Ucu melihat sebagai guru PAI, karena guru PAI di SMP ya. Betul. Ada nggak dari 18 karakter dari PAI itu, dari karakter itu yang atau gini dong, ada nggak mata pelajaran khusus pendidikan karakter di SMP? Tidak ada. Tidak ada. Pendidikan karakter itu diintegrasikan, diinsersikan itu kepada mata pelajaran apa saja? Pendidikan agama Islam dan dipekerti, serta pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan, PKN dan PAI. Oke, baik. Ada nggak dari 18 karakter ini yang memang dia bukan agama? Coba baca aja di kesimpulannya 168. Yang pertama religius. Bukan, itu pertanyaan saya. Ada nggak dari 18 ini yang bukan, yang tidak termasuk konten PAI dari PAI? Secara umum PAI, Prof. Hah? Secara umum PAI. Jadi 18-18-nya ada di PAI semua? Ada selama belajar? Semangat kebangsaan yang di luar PAI itu. Atau saya sebutkan, Anda dengarkan aja. Coba Anda dengarkan aja coba. Religius, Ya. ada. Ada. Jujur, Ada. Tolerance, Ada di PAI. ada. Oke. Disiplin, Ada. kerja keras, Ya, ada. kreatif, Ada. mandiri, Ada. demokratis, Ada. rasa ingin tahu, curiosity, Curious. rasa ingin tahu, ada enggak dalam pelajaran dalam PAI? Ada, Prof. Temanya ada enggak dalam PAI? Saya ingin tahu. Agak ragu-ragu ya. Quran hadis ada. Agak ragu-ragu, curious, rasa ingin tahu. Yang kemudian semangat kebangsaan, ada enggak tema itu dalam PAI? Ada di PKN itu. Ada di PKN. Kemudian cinta tanah air, ada enggak dalam PAI? Ada cinta tanah air, ada. Ada enggak dalam PAI cinta tanah air? Hubul watan wal iman, ada enggak? Ada. Menghargai prestasi, ada? Kemudian bersahabat, ada enggak?
Bersahabat. Ada bersahabat. Ada, oke. Cinta damai. Ada. Cinta damai. Cinta damai ada enggak? Ada. Gemar membaca, ada enggak? Ada. Kemudian peduli lingkungan, Ada. peduli sosial, Ada. tanggung jawab, Ada. ada. Cuma 2 yang enggak ada ya? Ya. Nah, yang 2 ini kamu integrasikan kepada PAI? Saya ingin mengkonfirmasi saja. Saudara kan menjelaskan aspek-aspek pokok pada integrasi pendidikan karakter, yaitu pada intrakurikuler, pada ekstrakurikuler, dan pada kebudayaan sekolah. Ya, itu saya rasa novelty saudara itu. Nah itu kalau menurut pandangan saudara, dari yang 3 aspek pokok itu, mana yang paling dominan? Itu yang pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, bagaimana saudara menilai efektivitas dari integrasinya itu di sekolah yang saudara teliti? Terutama bagaimana efektivitas pada kegiatan intranya, bagaimana menilai juga pada kegiatan ekstrakurikulernya, dan bagaimana saudara juga menilai pada pembudayaan sekolah untuk pendidikan karakter. Yang jelas saudara itu kan menggarisbawahi pendidikan karakter itu yang diintegrasikan dengan pendidikan agama, gitu kan? Betul. Nah, pertanyaan yang ketiganya, bagaimana integrasi keluarga besar di sekolah saudara itu? Apakah para guru-guru yang lain selain guru agama juga mendukung daripada kegiatan yang berintegritas ini? Bagaimana bisa saudara jelaskan? Silakan. Baik, terima kasih pada Profesor Prof. Sutarjo. Yang pertama, dominan mana novelty-nya dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Jadi yang lebih dominan itu adalah sosok daripada guru agama, yakni intrakurikulernya dalam kegiatan belajar mengajar proses pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah itu jadi tidak terpisahkan nilai-nilai ingat sasing tuludo ing madia mengkarso tuturi handayan. Kemudian efektivitas dari ketiga tersebut lebih dominan yang mana? Efektivitasnya dari nilai-nilai yang dikerjakan bersama, tidak hanya dari guru agama Islam, semuanya terlibat, kepala sekolah, komite, kemudian peserta didik, kegiatan integrasi, salah satunya pembiasaan di sekolah kami yaitu baik sholat berjamaah, kemudian sholat zuhur, sholat Jumat, pembiasaan tilawah, tadarus, kemudian dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada dasarnya didukung oleh stakeholder yang lainnya, sehingga integrasi kegiatan pendidikan karakter berbasis PAI dirasa efektif. Kalaupun masih ada kurang di sana sini, pasti saja ada. Intinya kegiatan tersebut merasa karena tujuannya adalah ke peserta didik membangun sebuah karakter yang salah satunya religiusitas dan sebagainya. Alhamdulillah ada dukungan yang sangat-sangat penuh dari 3 stakeholder tersebut. Apa sih sebenarnya kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan pendidikan agama Islam? Mohon diulang, mohon diulang. Ya, apa kontribusi Ya, kontribusi. penelitian yang Bapak lakukan ini
terhadap pengembangan pendidikan agama Islam? Baik, terima kasih pertanyaannya. Apa sih kontribusi penelitian kami terhadap pengembangan pendidikan agama Islam dan budi pekerti? Intinya, secara data, secara di lapangan sangat membantu bahwa nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai yang dibangun dalam pendidikan agama Islam itu sejatinya harus dikawal, harus dibentuk, dan benar-benar harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga agama tidak menjadikan sebuah katakanlah ketakutan di dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi sangat-sangat menyenangkan karena nilai-nilai yang dibangun itu subhanallah di dalamnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan agama Islam. Jadi penelitian yang kami temukan sangat kontributif di dalam pengembangan terutama nilai-nilai pendidikan agama Islam itu sendiri. Demikian. Oke, kemudian siapa sebenarnya yang paling menikmati hasil dari penelitian ini? Tujuannya adalah peserta didik ya, di mana peserta didik ini adalah bukan subjek tapi objek, di mana mereka adalah sebagai penerus daripada nilai-nilai keagamaan yang selama ini dijadikan nilai-nilai luhur, sehingga mereka dalam menjalankan kegiatan keagamaannya menjadikan menyenangkan dan dengan pedenya bahwa beragama menyenangkan, kemudian yang sangat diuntungkan ya kalau secara keseluruhan tidak bisa dipisahkan, namun karena kita di sekolah sasaran utamanya adalah peserta didik, Bro. Siapa? Peserta didik. Peserta didik yang paling menikmati ya? Iya. Oke, saya kira cukup ya. Sukses ya Pak. Terima Demikian. kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini kan karakter ya. Jadi disertasi di Indonesia ini udah paling jenuh itu karakter. Membahas soal pendidikan dasar karakter. Sampai-sampai saking semangatnya di pendidikan tinggi juga mau ngerubah karakter. Padahal cuma 2 SKS. 2 SKS di pendidikan tinggi, disertasinya mau ngerubah karakter mahasiswanya. Benar? Menurut Prof. Hendus, mana yang paling tepat untuk merubah karakter di pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi? Ya, teorinya dari bawah dasar berarti, Prof. Oke. Ya, pendidikan dasar. Jadi nanti bilangin sama teman-temannya, kalau di SMA udahlah disertasinya diumpetin aja gitu. Susah. Benar. Sesuai nggak dengan ajaran agama Islam? Perintah dan sunnahnya. Sesuai, Prof. Pendidikan karakter ada di usia dasar, usia Oke. Terakhir, Saudara Prof. Hendus kan ingin menjadikan peserta didik berkarakter 18 ini nih. Hebat ya. Kira-kira apakah ini berkaitan seluruhnya dengan akhlak, atau berkaitan dengan moral, atau berkaitan dengan etika? Akhlak, moral, etika. Tiga ya? Ya. Cuman sepilih aja. Etika, Akhlak. akhlak. Oke. Kalau cinta tanah air? Cinta tanah air, etika ya. Cinta tanah air. Weh.
Ya, kalau peduli sosial jelas itu. Ya, perintah agama kan? Betul. Oke. Ya. Artikan kalau akhlak kan vertikal dan horizontal. Hablum minallah ya. Kalau moral Sesama manusia. Hah? Hablum minanas. vertikal, horizontal atau horizontal aja atau gimana? Horizontal. Vertikal horizontal. Jarang kalau moral tuh. Kalau kita bicara akhlak vertikal horizontal. Ya, kalau kita bicara moral yang nggak kelihatan, tidak tampak. Kita masuk ke etika nampak semua. Cium tangan etika, bukan moral. Betul? Betul. Anda cium tangan mencerminkan nilai kejujuran apa enggak? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Terima kasih Pak Novendus. Baik, untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, maka sidang promosi dinyatakan ditunda. Sidang akan dilanjutkan kembali. Sidang terbuka promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Senat Universitas Islam Jakarta dan Dewan Penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian promosi atas nama Promovendus dengan ini saya nyatakan dibuka kembali. Kepada Promovendus Ucu Abdul Syukur dipersilahkan memasuki ruangan. Yang terhormat tim Dewan Penguji serta tim promotor dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Izinkan kami akan menyampaikan evaluasi berdasarkan dari tim penguji pada ujian promosi atas nama Promovendus Ucu Abdul Syukur yang terdiri dari Ketua Penguji, Merangkap Penguji, saya sendiri, Sekretaris Merangkap Penguji, Profesor Dr. Dede Rosada MA, Promotor Profesor Dr. Marhamah Sarif MPD, Co-Promotor Associate Profesor Dr. Haji Sutarjo Atmowijoyo MPD, Penguji Profesor Dr. Farhana SH MPDI MH, Penguji Eksternal Profesor Dr. Bunyamin MPDI. Berdasarkan hasil evaluasi tim penguji, Saudara Promovendus Ucu Abdul Syukur dinyatakan lulus dengan predikat amat baik, sangat memuaskan, dan menjadi lulusan Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta yang ke-68. Perkenankan saya atas nama pimpinan Universitas Islam Jakarta dan program studi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta menyampaikan tanda kelulusan. Penyerahan surat keterangan lulus, hadirin dimohon berdiri. Kepada Dr. Ucu Abdul Syukur dipersilakan maju ke mimbar. Kepada Dr. Abdul Syukur kami persilakan untuk berfoto bersama Dewan Penguji.
Kepada Dr. Ucu Abdul Syukur kami persilahkan kembali ke podium. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor hari ini telah selesai, dan tentunya terima kasih kepada seluruh tim penguji dan tim promotor serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang mengikuti acara ujian promosi pada hari ini. Dengan demikian, sidang promosi Dr. Ucu Abdul Syukur saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan pada kami.